Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Salsabila Dicinta Triasmin, kelas 12 MIPA 3. Baiklah, sebelum masuk ke materi pembelajarannya, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai perkenalan awal tentang pengaruh iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada materi ini kita itu diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap negara terkait kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya kita dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Baiklah, setelah itu masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tidak bisa terelakkan lagi karena lantaran banyak inovasi-inovasi yang muncul dihasilkannya dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif pada suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas serta mencerdaskan rakyat. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, sejalan dengan hukum lain, setiap hal suatu perubahan pasti akan membawa efek atau dampak samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam hal tersebut. Nah, sebenarnya apa saja sih dampak negatif dan maupun dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi terhadap Kesatuan Republik Indonesia? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas dampak positif dan negatif atau pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Yang pertama, jadi pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek itu terhadap Kesatuan Republik Indonesia mencakup aspek-aspek, yaitu 4 aspek. Yang pertama aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya, yang keempat aspek hukum. Selanjutnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, berdasarkan aspek politik. Jadi pengaruh positif pada aspek politik ini yaitu kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan berdemokrasi, menyampaikan pendapat, keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran. Jadi bebas untuk berpartisipasi. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat dengan secara baik. Seperti gambaran di sini. Jadi negara Indonesia bekerja sama dengan negara di luar Indonesia seperti Indonesia dengan Thailand. Dan di sini juga nampak ada rakyat yang sedang menyampaikan pendapatnya secara bebas, dan seperti contohnya yaitu demo dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan aspek ekonomi. Jadi dalam sisi ekonomi ini, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri. Jadi terlihat di sini ada toko swalayan. Di sini juga ada e-commerce. Jadi
pembelanjaan secara elektronik gitu. Jadi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Selanjutnya berdasarkan aspek sosial budaya. Jadi kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan internet, gadget yang canggih, dan lain-lainnya itu dapat mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari manapun, dari ujung dunia pun kita bisa dapat dengan mudah mendapatkan informasi itu. Jadi selain itu juga dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya negara lain yang memang berpengaruh positif gitu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pada aspek sosial budaya bisa meningkatkan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Seperti gambar ini, terlihat bahwa sangat mudahnya informasi untuk kita ketahui, walaupun informasi tersebut dari ujung dunia manapun. Selanjutnya, aspek hukum. Jadi, kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia, seperti supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM. Semakin menguat, di samping itu tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab yang juga makin menguat. Terlihat di sini ada penegak hukum, yaitu polisi, keamanan, tentara, dan lain-lain. Baiklah, kita lanjut ke pengaruh negatif terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Berdasarkan aspek politik. Jadi sebenarnya selain ada dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi ini, kita juga ada tapi tidak semuanya berdampak positif, pasti ada negatifnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatifnya. Jadi tadi yang aspek politik yang positifnya tadi bebas mengeluarkan pendapat. Tapi pada saat pemilihan perwakilan rakyat seperti presiden atau daerah, itu tuh dengan perkembangannya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh masyarakat umum. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Seperti gambar yang saya perlihatkan di sini, bahwa Bawaslu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi di sini stop politik uang. Di sini dapat diartikan bahwa kebebasan berdemokrasinya disalahartikan, yaitu dengan menyogok uang agar berhasil menjadi perwakilan rakyat seperti presiden atau DPR dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, berdasarkan aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas. Kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk lagi, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Di sini dapat terlihat bahwa ada pembobolan bank. Di sini juga ada konsumtif, ada bersikap konsumtif, yaitu membeli suatu barang dengan berlebihan, dengan banyak gitu lah, berlebihan. Jadi itu dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Jadi kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme. Sifat hedonisme itu yaitu sifat atau sikap menyendiri. Jadi ya sendiri tanpa mempedulikan orang lain, karena asik sendiri. Selain hedonisme,
maupun selain hedonisme ada gaya hidup yang konsumtif, yaitu ya seperti tadi, yang berlebihan, segalanya dibeli tanpa mementingkan apa yang terjadi nantinya. Setelah itu individualisme itu yang menyendiri gitu, jadi tidak ada interaksi sama manusia, kurangnya interaksi sama manusia. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu ada kekhawatiran juga akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain, dengan orang terdekatnya, dan melanggar norma agama, contohnya seperti mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Dapat terlihat di sini ada dua anak yang asik main HP sendiri. HP di sini sebagai teknologinya, dan ini sangat-sangat berpengaruh negatif bagi kedua anak ini, yang dimana tadi saya jelaskan membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain, tidak adanya interaksi sama manusia. Aspek hukum. Jadi yang terakhir yaitu pengaruh negatif berdasarkan aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap anarkis ini seperti kayak demo yang berlebihan gitu, pakai senjata tajam, bukan hanya mengeluarkan pendapat atau aspirasi dari masyarakat, tapi melakukan tindakan kekerasan sehingga dapat mencelakakan orang lain dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, dibanding bahan baku luar. Jadi manfaatkanlah sumber daya alam di Indonesia yang sangat berlimpah ini, dibandingkan mengimpornya lagi dari luar negeri. Sebenarnya Indonesia ini sumber daya alamnya itu banyak, tapi kurang berinovasi saja, jadi kayak terbengkalai gitu. Selanjutnya tugas mandiri. Jadi di sini ada soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-budgeting? Jadi jawabannya itu, e-budgeting merupakan sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Yang kedua, apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan? Keuntungan jika e-budgeting ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah terjadinya transparansi pemakaian anggaran yang bisa dilihat oleh berbagai pihak. Hal ini membuat pemberantasan korupsi lebih mudah. Selain itu, dengan adanya e-budgeting, pejabat bisa mengatur anggaran dengan benar karena dibantu oleh teknologi e-budgeting. Yang ketiga, menurut Anda, apakah pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya. Jadi, karena saat ini transparansi pemerintah kita masih sangat rendah, sehingga harus diusahakan dibuat secepatnya e-budgeting itu. 4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi? Dampak penerapan e-budgeting pemerintah adalah meningkatnya transparansi pada masyarakat dan semakin ketatnya pembuatan serta penggunaan anggaran. Yang kelima, apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting? Yaitu memiliki platform e-budgeting disetujui oleh Dewan Legislatif setempat dan lain sebagainya. Yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek.
Jadi ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Jadi seseorang yang menggunakan bahan peledak jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Contoh lain misalnya nuklir. Jadi suatu hal yang kita perbuat itu harus ada tanggung jawabnya dalam cangkupan iptek gitu. Nah, terus sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jadi kita itu harus bersikap selektif, tidak jadi kita harus mencari positifnya saja. Pokoknya kita harus kita harus menangkap yang positifnya saja, yang negatifnya dibuang. Jadi sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Jadi di bidang politik itu ada 4 hal, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan standar atau acuan bagi negara-negara lainnya sebagai negara berkembang. Jadi untuk mencapai hal tersebut agar kita selektif dalam pengaruh iptek pada politik, yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum, lalu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang B, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini ada beberapa sistem, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Terus banyak tuh IMF, Bank Dunia, dan WTO. Lalu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Jadi kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dan memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan posisi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Rangkumannya itu jadi intinya iptek itu memberi pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh negatif maupun positif. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.